pikiran kita, selalu menyertai hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya akan menyampaikan tentang rahasia ibadah. Karena firman Allah yang beberapa kali ini kita dengar, tapi saya akan memberikan dalam versi yang berbeda. Rahasia ibadah kita ambil dari 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Saya akan membaca bagian A saja yang mengatakan demikian, dan sesungguhnya akulah rahasia ibadah kita. Dalam terjemahan lama, dengan tiada terkira-kira besarnya rahasia ibadah kita. Dalam kitab suci bahasa Jawa disebutkan demikian, kabeh wong ngakoni yen pangibadah kita iki luwih gede banget. Dari 3 hal ini, sesungguhnya akulah rahasia ibadah kita. Kalau kita lihat, ini adalah sebuah pernyataan, dan pernyataan ini dikeluarkan oleh Timotius, saudara. Berarti Timotius itu mengalami ibadah yang memberkati, saudara. Dan terjemahan lama, dengan tiada terkira-kira besarnya rahasia ibadah kita. Jadi yang tadinya agung karena besarnya luar biasa, di sini disebutkan dengan tiada terkira-kira. Jadi orang itu tidak bisa memperkirakan, saudara. Diperkirakan hanya segini, nggak tahunya lebih, saudara. Kenapa begitu? Karena Allahnya orang Kristen berbeda dengan Allah yang lain. Karena Allahnya orang Kristen adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Nah, oleh sebab itulah kitab suci bahasa Jawa itu lebih menegaskan kabeh wong ngakoni. Kabeh wong ngakoni. Artinya semua orang mengakui apa itu yang pangibadah kita itu ngemu wati gede. Wis gede nganggo banget, saudara. Jadi kalau kita melihat ayat ini, orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh itu akan mengalami kuasa Allah yang luar biasa. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya harus menerjemahkan ibadah ini, saudara. Ibadah ini pengertian ibadah secara umum. Dikatakan umum itu karena banyak, saudara, yang alami, saudaraku. Nah, makanya di sini saya jelaskan dengan jelas mayoritas Indonesia itu hijau. Makanya saya jelaskan dengan kata-kata yang saya ambil dari Kamus Bahasa Indonesia. Apakah itu ibadah atau ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Ibadah, itu saudara. Dan kita tahu sumbernya di sana. Dijelaskan lagi dalam terminologi bahasa Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata ini memiliki arti. Artinya apa? Coba lihat yang di garis bawahi. Perbuatan atau penyataan bakti terhadap Allah dan Tuhan yang didasari oleh peraturan agama dengan tujuan agar masuk surga. Ya kan? Makanya disebutkan di sana, dan bila lalai pasti masuk neraka jahanam. Itu versi warna hijau. Nah, kalau versi Kristen itu apa?
Karena Kristen prinsipnya adalah cinta kasih, maka saya beri warna pink, saudara. Ya kan? Nah, apa sih yang dimaksud dengan ibadah menurut Kristen? Pengertian ibadah dalam Kristen ialah suatu ungkapan rasa takut, hormat, syukur, pujian, serta sukacita pada Tuhan yang Sang Maha Esa karena telah mengasihi dan menyelamatkan. Jadi penekanan di sini adalah kasih yang menimbulkan sukacita, yang menimbulkan rasa hormat, yang menimbulkan rasa syukur, yang menimbulkan pujian. Karena kita diselamatkan, saudara. Sehingga dari adanya ibadah itu kita bisa berjumpa dengan Allah dan mengenal apa kehendaknya serta mendekatkan diri kepadanya untuk kemuliaan. Jadi tolong tanamkan dalam hatimu bahwa ibadah itu adalah kita belajar mengenal Allah dan kehendaknya supaya kita dekat dengan Allah dan bersama dengan Allah kita menuju kepada kemuliaan. Artinya kemuliaan di sini adalah kita memuliakan nama Allah dengan pola hidup kita, dengan cara hidup kita memuliakan Allah. Saudara kasih di dalam. Dan ketika kita memuliakan Allah, saudara-saudara, kita pun mengalami kemuliaan. Amin. Saudara. Jadi kalau engkau membawa dirimu sebagai orang Kristen, tidak menampakkan hikmat, pikiran, perasaan, dan juga pola hidup yang memuliakan Allah, engkau tidak akan mengalami kemuliaan Allah itu. Dan engkau tidak akan mengalami kemuliaan. Karena karakter kita, pribadi kita juga tidak memuliakan Allah. Nah, oleh sebab itulah kita harus bijak berpikir, berperasaan, sehingga kita bertindak dengan bijaksana untuk mendatangkan kemuliaan Allah, supaya ibadah orang Kristen membawa kemuliaan juga bagi kehidupan kita masing-masing. Nah, itu pengertian ibadah orang Kristen. Janji Tuhan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8 bahwa ibadah orang Kristen mengandung janji Tuhan. Amin. Ayatnya jelas dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dalam terjemahan sederhana Indonesia yang ketiga, dibandingkan latihan jasmani yang terbatas gunanya, manfaat latihan rohani tidaklah terbatas. Karena hal itu membawa berkat baik untuk hidup yang sekarang maupun yang akan datang. Latihan rohani adalah dengan menjalankan hidup yang semakin berkenan di mata Allah. Jelas saudara? Jadi kalau kita melihat ayat ini, ibadah yang sekarang itu adalah latihan, saudara. Bicara tentang latihan, di firman Allah berkata, latihlah dirimu untuk beribadah. Saudara, yang namanya latihan itu diwajibkan oleh Tuhan. Kalau kita lihat dari 1 Timotius pasal 4 tadi ayat 7 dan 8,
Berbicara tentang latihan, itu kata dasarnya adalah latih. Jadi kalau kita beribadah, itu ceritanya kita berlatih, saudara. Berlatih yang pertama itu bagian A, artinya belajar dan membiasakan diri agar mampu atau dapat melakukan sesuatu. Jelas saudara? Jadi kalau kita melihat di sini ibadah, firman Allah katakan latihlah dirimu. Lah kenapa kita melatih? Supaya kita tahu belajar, supaya kita belajar dan kita tahu. Dan ketika kita tahu, kita mulai membiasakan diri agar kita mampu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kamu beribadah, yang dicari, yang dimaksudkan bukan seperti itu, ibadahmu salah dimengerti. Yang B itu berbuat agar menjadi biasa. Ini biasa beribadah, itu tujuannya adalah supaya kita, namanya ibadah, Tuhan berkata bahwa ibadah itu hal yang utama, makanya kita perlu berlatih. Itu tertulis jelas di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25, saudara. Dan ketika kita berlatih untuk ibadah, mungkin kita di dalam gereja, kita sudah terbiasa beribadah juga di rumah. Saudara pilih lagu, kumpul, doa, puji-pujian, merenungkan firman Tuhan, lakukan, saudara. Nah, disinilah kita akan melihat ketika kita berbuat agar menjadi biasa, kita mulai melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Saudara pilih kasih. Dari latih ini juga muncul namanya melatih. Saudara, kalau berlatih itu dengan pemahaman, kalau melatih itu ceritanya dengan kesadaran. Aku memang butuh. Nah, makanya kita melatih diri, mengajar seseorang dan sebagaimananya agar dan sebagainya agar terbiasa. Artinya mampu melakukan sesuatu. Belajar itu dengan cara mempelajar, membiasakan diri. Saudara, kebiasaan diri itu ada yang sisi positif, ada yang sisi negatif. Yang sisi positif adalah membiasakan diri untuk beribadah. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Makanya syarat ibadah atau ketentuan ibadah itu beda dengan yang lain, saudara. Saya lanjutkan dulu. Dari kata latih muncul namanya terlatih. Terlatih itu pandai, berkemampuan karena telah dilatih, terampil karena sering berlatih. Saudara doa. Nah, kita belajar dari tidak bisa menjadi bisa. Yang pertama belajarnya doa sederhana. Itu dari sisi kita. Oke? Nah, setelah kita semakin tahu, semakin mengerti, doa itu punya kuasa. Kita berlatih, itu tujuannya apa? Supaya kuasanya itu muncul. Amin. Pemahamannya seperti itu. Nah, ketika kita berdoa sekali, ada dampaknya. Berdoa 2 kali, ada dampaknya. Kira-kira saudara mau berdoa terus? Saudara ini terkasih dalam Tuhan. Yang pertama saya jelaskan tentang Evangelis Suzette Happy. Tahun 80-an sampai
90-an itu termasuk penginjil wanita yang terkenal dari Jerman. Jerman itu teologianya adalah teologi yang bersifat Calvinis. Maksudnya dia itu adalah yang penuh dengan teori akali, mengandalkan otak untuk belajar. Tetapi karena dia praktek, firman Tuhan berkata doa orang benar itu penuh kuasa dan bisa membangkitkan orang sakit. Dia cerita doa pertama gagal, doa kedua gagal, doa ketiga gagal, dan kemudian dia berdoa sesuai dengan apa yang ditulis oleh Alkitab. Dan ketika yang keberapa dia berdoa dan luar biasa hasilnya, dia menjadi pendoanya penginjil yang terkenal, Roger Hosman. Sehingga setiap mau mengadakan KKR, susah heading dulu yang dikirim untuk mengadakan doa. Mengadakan sampai doanya itu bukan hanya doa minta berkat, tapi doa peperangan. Mengadakan peperangan rohani di tempat itu supaya roh-roh yang gentayangan, roh-roh yang kelihatannya Roh Kudus, tapi tidak tahunya Roh Kudus, itu tersingkirkan, saudara. Yang kelihatannya benar, tapi sebenarnya salah. Yang kelihatannya firman Allah, tidak tahunya kebijakan manusia yang nyeleneh, saudara. Nah, kita perlu berlatih, saudara. Ya. Kemudian belajar atau latihan ibadah Kristen. Ibadah Kristen itu apa sih? Saudara yang terkasih, kalau yang hijau itu berfokus kepada satu tempat, ya kan? Tapi kalau yang ini, yang pink beda, saudara. Satu, sebenarnya saya lebih sederhanakan berkumpul. Sebenarnya yang tepat bersekutu, saudara. Yang kedua itu doa. Yang ketiga itu puji-pujian. Yang keempat itu firman Tuhan. Dan yang kelima itu praktek. Maksudnya melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan firman Allah. Sebab firman Allah berkata, ibadah itu mengandung janji. Ketika kita melakukan 5 hal ini, maka Allah berjanji. Dan puji Tuhan, janjinya Allah itu pasti digenapi, ya kan? Serta penggenapan itu berguna untuk hidup sekarang ini dan masa depan. Saya menemukan beberapa saat ini banyak orang berjanji, tapi dia yang berjanji, dia juga yang mengingkari. Kalau dia orang dunia, maklum. Tapi kalau dia orang Kristen, ini kok kelihatannya dari atas sama dari bawah sama saja, ya kan? Dan tidak bisa dibukul. Ngomongnya begitu manis, tapi kenyataannya tidak manis. Saudara, inilah akhir zaman, saudara yang kasih. Mari kita akan masuk ke dalam ibadah. Yang pertama itu berkumpul. Nah, dari berkumpul kita harus munculkan sepakat, saudara. Karena firman Allah dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya kan? Bahasa Indonesia sehari-harinya juga menjelaskan yang sangat lebih jelas. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul karena aku berada di tengah-tengah mereka.
Ini bukan berkumpul karena arisan, saudara. Ya, ini berkumpul bukan karena persaudaraan toh, saudara, tapi harus dalam namaku atau karena aku. Terjemahan sederhana Indonesia, karena apabila dua orang atau lebih dari antara kalian berkumpul dan berdoa dengan tujuan supaya aku dimuliakan, berarti aku juga berada di situ di antara kalian. Jadi dari kata-kata ini semakin fokus, saudara. Berkumpul dan berdoa dengan tujuan supaya aku dimuliakan. Berarti aku juga berada di situ di antara kalian, saudara. Firman Allah yang hidup, karena jika dua atau tiga orang berhimpun bersama-sama oleh karena mereka adalah milikku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Jadi, saudara-saudara, ibadah itu yang diwajibkan atau diharuskan. Pertama, itu adalah berkumpul, sepakat, bersekutu sebenarnya, sehingga muncul sehati dan sepikir, sehingga bisa menjadi satu Tuhan dan satu tujuan. Ayo kita belajar firman, rubah akan pola pikir kita. Seringkali kita datang itu dengan ketidaktahuan. Kita datang dengan egois, orang kenal ya wes. Sehingga ketika kita beribadah, sulit Allah ada di tengah-tengah kita. Ya kan ya? Saudara yang berhasil. Atau kita mementingkan diri sendiri, saudara ini. Acuh tak acuh, ketidakpedulian, bahkan tanpa tujuan. Sehingga kita ibadah itu tergoda dengan setan. Setan kira-kira masuk gereja bisa enggak? Bahkan dia bisa memiliki gereja, namanya gereja setan. Nah, oleh sebab itulah mari kita rubah konsep pikiran kita. Dasar keyakinan kita harus kita rubah. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus berusaha untuk sepakat supaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudara, ini kasih di dalam Tuhan. Sedang kita sepakat pun tujuannya salah, Tuhan tidak akan bersatu. Apa ada yang sepakat dengan tujuan yang salah? Ada. Tapi baik, saudara. Nimrod berkata, mari kita sehati, kita satu tujuan, kita bangun menara Babel yang menjulang tinggi, tembus ke awan-awan. Kalau bisa tembus ke surga. Sampai Tuhan berkata apapun yang mereka rencanakan tidak akan gagal, pasti terlaksana, saudara. Tapi berakibat fatal karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bagus enggak? Ya akhirnya enggak bagus. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita harus tahu persis kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih, kehendak Tuhan adalah kita semuanya akan dibawa Tuhan melalui ibadah, mengerti kehendaknya, mengerti rencananya, sehingga kita bisa hidup mempermuliakan nama Tuhan, dan engkau pun akan terikut kemuliaan dari Tuhan. Padahal ibadah itu utama. Saya baca saja Keluaran 23 ayat yang ke-25 supaya saudara-saudara paham, sehingga saudara-saudara mengerti dan saudara-saudara dapat melakukannya dengan penuh kesadaran.
Sehingga kita melakukan kehendak Allah itu dengan benar dan tepat, dan hidup kita pasti diperhatikan Tuhan. Keluaran 23 ayat yang ke-25, saya membaca demikian. Yen kowe padha ngabekti marang aku Pangeran Allahmu, kowe bakal dak berkahi kalawan pangan lan omben-omben, sarta aku bakal marasake sakehe lelaramu. Bahasa Indonesianya saja, bahasa Indonesia sehari-hari. Berkata demikian, kalau kamu menyembah aku Tuhan Allahmu, kamu akan kuberkati dengan makanan dan minuman, dan segala penyakit akan kujauhkan daripadamu. Saudaraku yang terkasih, jadi kalau kita lihat di sini, jelas firman Allah itu. Tapi ibadah menyembah Tuhan itu Tuhan kasih aturan, saudara. Nggak sembarangan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita balik lagi ke ayat lagi. Makanya Ibrani pasal 12 ayat 25 mengatakan jangan tinggalkan ibadah. Saudara, orang sering katakan, aku ibadah di sini sama ibadah di rumah sama saja. Beda, saudara. Ibadah online sama ibadah offline beda, ya kan? Saudara diedukasi di dalam Tuhan. Apalagi gereja di Wonosari ini banyak. Minggu pertama ke GKC, minggu kedua ke Pak Obed, minggu ketiga ke tempatku, minggu kelima mungkin ke Soryadi, mungkin ke Pak Suroto. Saudara diedukasi di dalam Tuhan. Kira-kira itu memberkati atau tidak memberkati? Sulit untuk mendatangkan Tuhan. Karena dari sana tidak ada kesepakatan. Orang yang mau sepakat itu harus sering bertemu, saudara. Saya tanya, kira-kira suami istri selalu sepakat? Ya? Selalu sepakat? Itu harusnya begitu. Tapi kenyataannya gimana? Tidak. Kelihatannya saya harus perlu angkat tangan saja. Yang suami istri, ya, yang selalu sepakat dan kadang-kadang tidak sepakat, tolong angkat tangannya. Puji Tuhan. Yang selalu tidak sepakat, kadang-kadang sepakat. Saudara, nah jadi gini, padahal mereka itu kumpul setiap hari, ya kan? Kumpul kok gini. Nah makanya di sini dikatakan latihlah dirimu, amin, supaya engkau bisa sepakat terus, gitu loh. Karena firman Tuhan berkata, dua orang duduk dan bersama dengan rukun, itu kesanalah berkat Tuhan dikirimkan. Apalagi prinsipnya firman Allah adalah sangkal dirimu, pikulah salib dan ikutlah aku. Halo, ayo kita jangan mengeraskan hati, karena dampaknya itu sangat besar, akibatnya itu sangat mengerikan. Kalau kita salah di hadapan Tuhan, melakukan yang bukan kehendak Tuhan, itu dampaknya itu sampai keturunan kita, saudara. Jadi saya pagi hari ini ingin menegaskan,
tolong pikir dengan baik-baik. Jangan hanya karena ingin memuaskan keinginan kita rela untuk tidak sepakat. Saya beritahu ya, sepakat ini itu yang paling diguncangkan oleh setan, yang sering kali dipakai setan supaya kita tidak diberkati, supaya gereja itu tidak bersatu. Ya caranya kayak gini, supaya tidak sepakat. Nah, orang-orang yang tidak sepakat ini bisa berasal dari mana? Orang yang tidak pernah berkomitmen dengan benar. Sering komitmen tapi tidak benar. Istilahnya lames, saudara. Apa sing njogo karo ning jero beda. Padahal ketika kita sepakat janji Tuhan, karena ibadah ada janjinya. Janjinya apa? Janji Tuhan, aku ada di tengah-tengahmu. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan akan tutup mata terhadap apa yang kita butuhkan. Saya yakin Dia akan segera menolong. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi saya di sini ingin mengingatkan kita, ayo kita berjuang untuk sepakat, supaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Apa yang menjadi kesukaran dan kesulitan kita, Tuhan pasti menolong kita. Dia adalah orang yang sangat peduli. Karena di dalam kasih pasti ada kepedulian. Saudara ini kasih di dalam Tuhan. Dalam kasih ada terang. Tidak selingkuhan, saudara ini kasih di dalam Tuhan. Nah, disinilah kita sedang berpikir, kalaupun Tuhan, aku kayak gini, yang penting aku menyembah, kira-kira Tuhan pasti memberkati. Ibadah kita menjadi ibadah yang sia-sia, saudara. Saya akan masuk ke hal yang kedua. Dalam ibadah itu ada puji-pujian. Amin. Ibadah itu ya puji-pujian. Mazmur 22 yang padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, maksud daripada ayat ini, bersemayam itu artinya bukan datang terus pergi lagi. Tidak. Artinya adalah tinggal tetap di situ. Makanya Mazmur 108 ayat 14 mengatakan, bersama dengan Allah kita pasti melakukan perkara-perkara yang besar dan perkasa. Dalam puji-pujian ada kuasa, saudara. Contohnya yang saya ambil hanya satu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Ini loncat yang kedua belum, tapi nanti saya puji-pujian dulu. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kalau masalah gempa goyang semua itu hal yang biasa, ya kan? Pasti goyang. Kita pengalaman tahun 2006 goncang ini daerah istimewa Yogyakarta bagian selatan dan juga
Amin, saudara. Dan ada yang ambruk, ada yang runtuh, ada yang hancur dan lain sebagainya. Semua goyah, saudara. Cuma yang aneh, saudara, ini belenggu-belenggu mereka sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya ingat ketika gempa 2006, pintu kamar yang sebelah utara ini yang biasanya keluar sini, bukanya ini, itu ngerti-ngerti pintunya masuk ke dalam. Ini gampangnya, sehingga mau dibuka sulit. Saudara, namun karena itu retak, kita cukil, paksa keluar. Saudara, akhirnya kembali. Nah, dari sini yang ingin saya tekankan bukan soal pintunya. Yang saya ingin raih adalah dalam puji-pujian itu ada kuasa. Amin. Oleh sebab itulah Tuhan mewajibkan kita hidup itu jangan mengeluh. Karena orang Kristen itu dikasihi Tuhan. Orang Kristen itu punya penolong yang setia, namanya Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga apapun yang menjadi kesulitan kita datang kepada Tuhan minta tolong. 60 tahun sudah saya mengiring Tuhan. Karena orang tua saya juga yang dari Konghucu sudah pindah ke Kristen, sehingga dari kecil kami diajar untuk berbakti kepada Tuhan. Sampai 60 tahun ini saya merasa bahwa Tuhan itu selalu menolong dalam setiap kesukaran dan kesulitan. Dalam setiap keterbatasan, Dia selalu menopang kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arah saya bukan hanya supaya kita tercukupi, tetapi firman Allah ini mengatakan bahwa kita ini sebaiknya, atau bisa saya katakan dengan tegas saja, seharusnya. Maka Efesus 6 ayat yang ke-10 berkata, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Saudara yang terkasih, jadi jelas di sini, jangan kita bangun kekuatan kita karena kita kuat secara jasmani. Jangan karena kita kuat karena kita pikir kita paling berhikmat. Jangan kita bangun kekuatan kita karena hati kita. Jangan. Apalagi karena relasi dan koneksi. Saudara kita harus membangun kekuatan kita di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Nah, dari sini saudara, saya akan ajak saudara membaca Mazmur 84 ayat 5 dan 6. Berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Yeremia mengatakan, janganlah kamu berharap kepada manusia, bukan hanya berjalan, tapi terkutuklah kamu yang berharap kepada manusia. Dan juga Yeremia berkata, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Mungkin yang kuat karena dia masih muda,
dia kuat, anak ekonominya lagi kuat, dia kuat, mungkin karena memang lembaganya kuat, saudara. Tuhan berkata jangan bermegah seperti itu. Saudara yang dikasihi, hendaklah kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Nah, dari Mazmur ini, di sini dikatakan manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Nah, kenapa disebutkan di ayat berikutnya dan sebelumnya terus-menerus memuji-muji Tuhan? Jadi orang yang terus-terusan seringkali memuji Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Sehingga ayat 7 berkata, bila melintasi lembah baka. Lembah baka itu lembah kelam. Lembah kelam itu artinya lembah air mata. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Jadi orang yang memuji-muji Tuhan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, kekuatannya itu apa? Mengubah situasi dan kondisi. Walaupun hidup penuh dengan air mata, tapi kalau kita pandangannya kepada Tuhan, bangun terus dengan puji dan penyembahan kepada Tuhan, engkau akan mampu untuk mengubahkan situasi dan kondisi. Amin. Saudara, ini adalah di dalam Tuhan. Orang yang membangun kekuatannya di dalam Tuhan, situasi tidak menguntungkan akan dia mampu ubahkan, karena Tuhan bersemayam tinggal di dalam kehidupannya. Dan hanya lembah air mata menjadi mata air, saudara-saudara. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Saudara-saudara tahu hujan pada awal musim itu adalah hujan yang akan menggerakkan kita untuk menanam. Ya Pak ya? Halo petani-petani? Ya Pak ya? Nah, saudara-saudara tahu ketentuan firman Allah kalau menanam itu seperti apa? Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya akan menanam itu dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Saya baca demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, mereka pergi dengan menangis sambil membawa benih untuk ditabur. Tetapi dengan bernyanyi-nyanyi mereka akan kembali sambil membawa tuaian yang berkelimpahan. Tapi firman Allah berjanji bagi orang yang suka memuji Tuhan, bagi orang yang tidak ada keluhan, bagi orang yang terus menyenangkan hati Tuhan, Tuhan beri kuasa untuk mengubahkan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita jangan menjadi orang yang bodoh. Yang di pojok itu ada namanya tempat keramat, namanya tempatnya Mbah Tukino. Saudara, sejarahnya Mbah Tukino itu kelihatannya yang saya dengar karena tidak sesuai dengan masyarakat diusir, sehingga dia pindah ke gunung dan dia hidup miskin di sana. Saudara, tapi banyak orang gunung itu lari ke pondok untuk beras bagus, membejong gudang beras. Tapi kalau untuk Mbah Tukino supaya hidupnya diberkati, ini nalarnya di mana? Mbah Tukino aja hidupnya ngenes kok. Setelah mati minta diberkati supaya memberkati orang-orang yang lain. Ki urip wae iso
sumber berkatnya kok menangis mati, saudara. Kalau firman Allah ini berbeda. Di sini dikatakan orang yang menabur harusnya dengan air mata, dia akan terus segera diberkati. Karena firman Allah berkata, hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Hujan pada awal musim yang harusnya disertai dengan air mata, itu bisa disertai dengan sukacita karena diselubungi dengan berkat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi dari sana, kalau kita lihat, itu dari ayat 6a, 6b, itu sudah dituliskan. Yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Nah di sini dikatakan hendak menghadap Allah di Sion. Jadi ayat ini berkesinambungan sangat kompleks. Nah oleh sebab itulah, ayo kita belajar memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, hati kita kok tidak enak. Belajar dilatih, puji Tuhan terus. Karena ketika kita memuji Tuhan, Tuhan bersemayam. Dan prinsip dari puji-pujian, kita diberi kuasa untuk mengubah kehidupan kita. Nah oleh sebab itu ibadah yang sejati itu mengubahkan atau bermanfaat untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Saya balik dulu ke nomor 2 supaya tidak ketinggalan. Dalam ibadah Kristen itu ada doa, oh sudah, saudara ini masih di dalam doa. Terus kita akan masuk ke 4. Jadi mengandung janji-janjinya Tuhan itu apa tadi? Kumpul, sepakat, Tuhan ada di sana. Yang kedua, doa, ya kan? Janjinya Tuhan, apapun yang kamu doakan akan dikabulkan. Saudara. Yang ketiga, itu tadi puji-pujian. Puji-pujian itu dipersembahkan memberkati Allah supaya Allah memberkati kita. Saudara. Jadi ketika kita terus memuji Tuhan, dia mendapatkan sukacita, kita dapatkan sukacita. Di dalam Tuhan ada kekuatan, di sini diwajibkan atau diharuskan. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa. Karena memang kondisi dunia seperti ini, segala sesuatu akan digoncangkan. Sekarang dari sisi kesehatan yang mengarah kepada ekonomi, kehancuran ekonomi. Tapi saya beritahu saat ini, saya sudah nonton di videonya bahwa ada orang-orang yang beribadah, nggak tahunya dimanfaatkan untuk politik. Saudara ini masih di dalam ayat kita masuk yang keempat, belajar firman. Yohanes 4 ayat 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bahkan Yohanes 8 ayat 31-32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi ketika kita belajar firman yang nampaknya orang dunia sulit untuk menerima, tapi kita menerimanya dengan penuh keyakinan. Firman Tuhan berkata, yang pertama kita akan dimerdekakan. Yang kedua, firman
mengasihi Tuhan. Jangan jadi ahli Taurat, saudara. Ya kan? Makanya dari dasar hati kita harus punya kerinduan. Apa yang kita tahu itu kita terapkan. Itu ibadah sebenarnya, saudara. Dan ketika kita menerapkannya, Tuhan berjanji. Ini loh mengandung janji Tuhan itu. Dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-26. Apa itu? Saya bacakan demikian, Pengkhotbah 2 ayat 26. Allah memberikan nikmat pengetahuan dan kebahagiaan kepada orang yang menyenangkan hatinya. Amin. Kalau kau tahu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan memberikan nikmat pengetahuan dan kebahagiaan. Tetapi perhatikan, orang yang berdosa disuruhnya untuk bekerja mencari nafkah dan menimbun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang menyenangkan hati Allah. Amin. Saudara, ini firman Tuhan. Kamu tidak percaya firman Tuhan ini tetap bekerja, ya kan? Kamu percaya menyesuaikan dirimu, engkau akan menerima manfaatnya yang luar biasa. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, untuk saat-saat ini saya mendengar nubuatan yang sudah lama sebenarnya, dan sekarang mulai kelihatan nubuatan itu digenapi. Dari pendeta Jonathan David, di mana saya 5 tahun berturut-turut selalu ke Malaysia. Dia berada di gereja di sebuah kota namanya Muara, dan dikenal dengan nama kotanya Muar, saudara. Dan dia bernubuat bahwa masih ada 20 tahun ke depan gereja akan mengalami keguncangan yang sangat parah. Sebab firman Allah akan menggenapkan, melakukan apa yang tak tergoncang akan digoncangkan sekali lagi. Nah, tentunya orang-orang yang hanya mengandalkan Allah saja yang tidak akan tergoncangkan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, depan ini pasti akan terjadi banyak pergumulan, banyak kesukaran dan kesulitan. Jikalau engkau beribadah secara sesungguh-sungguh, beribadah dengan sejati, Tuhan pasti akan menolong kita. Tapi bila tidak, saudara akan terpelanting, saudara-saudara. Karena ada beberapa gereja yang tak pernah berpikir sampai ke sana. Mereka yang penting sekarang menyenangkan. Saudara ini dikasih. Yang penting semua senang. Tak pernah menghitung tentang kehendak Allah atau memperhatikannya. Nah, oleh sebab itu firman Allah ini menjanjikan ketika kita beribadah, mengasihi Tuhan dan mengasihi firman-Nya, Allah itu buat kita menjadi umat kesayangan yang akan diistimewakan dan dibedakan oleh Tuhan. Saudara ini kasih. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ibadah itu berbuat baik atau asih. Efesus 2 ayat 10 atau yang saya sebutkan tadi, praktek. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, rajin mengunjungi janda-janda, tidak tahunya golek rondo. Bukan karena berbuat baik, tapi karena ada ikan di balik batu. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, yang saya ingin tekankan di sini, berbuat baik, saudara. Mengunjungi mereka dalam kesusahan mereka. Dan juga hati-hati. Apa? Jangan sampai ada udang di balik batu. Tapi kalau Tuhan berkata kepadamu, wes bedudo dong, hai kan janda lain, tidak apa-apa saudara, iya kan? Yang penting ada konfirmasi dari Tuhan. Tapi bapak-bapak yang punya istri, jangan lirik rondo ya. Saudara kasih di dalam Tuhan. Lebih tegas lagi, Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Itu dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, jadi di sini jelas tujuan Allah dalam hidup kita, memberitakan perbuatan yang ajaib. Penutup saudara-saudara, saya bacakan ayatnya saja. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku, saudara-saudara. Jadi itu adalah tujuan Allah. Ketika kita beribadah, kita menyatu dengan Tuhan. Nah, tujuannya apa? Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Apakah itu? Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang mengasihi, menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan kembali melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, ibadah yang benar. Nah, seperti itu pagi hari ini, perhatikan firman, lakukanlah, maka engkau akan diubahkan. Yang dalam keterbatasan, Tuhan akan beri kelimpahan. Yang dalam keadaan was-was khawatir akan masa depan, ibadah mengandung janji untuk masa ini sekarang dan masa yang akan datang. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita akan masuk di dalam doa.
Kita akan berdiri semua. Tolonglah dunia yang dipersiapkan kita berikan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.